Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Lilis Nurhalizah, NPM 211. Saya Hendri Masuri Saputra, NPM 212. Saya Erlin Dwi Meningrum, NPM 213. Saya Indah Hidayati, NPM 214. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang tahap-tahap dalam pembelajaran. Tahap pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pertama, kita akan membahas tentang tahap perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang dilaksanakan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan atau dalam jangka waktu yang kita inginkan. Perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Begitu juga dengan perencanaan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan target pendidikan. Di sini, guru sebagai subjek diharapkan mampu membuat atau menyusun berbagai program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, dalam tahap perencanaan terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam membuat persiapan mengajar. Yang pertama adalah memahami tujuan pendidikan, yang kedua adalah memahami bahan ajar, yang ketiga adalah memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran, yang keempat adalah memahami prinsip-prinsip mengajar, yang kelima adalah memahami metode-metode mengajar, yang keenam adalah memahami teori-teori belajar, yang ketujuh adalah memahami beberapa model pembelajaran yang penting, yang kedelapan adalah memahami prinsip-prinsip dalam evaluasi. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah memahami langkah-langkah membuat lesson plan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran. Pertama, analisis hari efektif dan program pembelajaran. 2. Menyusun silabus. Ketiga, menyusun rencana pembelajaran. 4. Penilaian pembelajaran. Pertama, analisis hari efektif dan program pembelajaran. Guru perlu membuat analisis hari efektif selama 1 semester sehingga memudahkan penyusunan program pembelajaran selama 1 semester. Berdasarkan analisis hari efektif tersebut, dapat dibuat program pembelajaran sebagai berikut. A. Program tahunan. Program ini dimaksud agar keutuhan dan kesinambungan program pembelajaran yang akan dilaksanakan tetap terjaga. Program semester. Penyusunan program semester didasarkan pada hasil analisis hari efektif dan program pembelajaran tahunan. C. Program tagihan. Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, tagihan merupakan tuntunan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. 2. Menyusun silabus. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa. Ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, di mana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran harus didasari pada silabus dan kondisi pembelajaran. 4. Penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru untuk menentukan nilai terhadap rangkaian pembelajaran yang telah dilalui. Saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikatnya adalah kegiatan operasional pembelajaran. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode,
dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan perangkat media. Pada tahap ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu yang pertama ada aspek pendekatan dalam pembelajaran, yang kedua ada aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran, yang ketiga ada aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama aspek pendekatan dalam pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoretik, dan asumsi-asumsi teoretik yang dikuasai oleh seorang guru tentang hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran yang bertumbuh pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran akan terdapat pembinaan sejumlah pendekatan. Oleh karena itu, pendekatan dalam satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. Yang kedua ada aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses pembelajaran terkait dengan pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Untuk menjalankan strategi diperlukan kiat-kiat teknis yang tertentu yang terbentuk dalam tindakan prosedural. Kiat teknis prosedural dari setiap aktivitas guru dan murid di kelas tersebut dinamakan taktik pembelajaran. Dengan kata lain, taktik pembelajaran adalah kiat-kiat teknis yang bersifat prosedural dari suatu tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran aktual di kelas. Yang ketiga ada metode dan teknik pembelajaran. Cara interaksi guru dan murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut adalah metode. Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. Metode dilihat dari fungsinya, merupakan seperangkat cara untuk melakukan aktivitas belajar. Ada 3 cara, ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran, misalnya dengan 1 berceramah, 2 berdiskusi, 3 bekerja kelompok, 4 bersimulasi, dan lain sebagainya. Setiap metode memiliki aspek teknis yang berguna dalam penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajaran. Itu ada prosedur pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga terbentuk alur konsisten. Jadi, prosedur pembelajaran adalah tahapan pembelajaran yang konsisten yang terbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut. Tahap pembelajaran yang ketiga adalah tahap evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan yang telah terjadi. Pada tahap ini, kegiatan seorang guru adalah melaksanakan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan penilaian dapat diukur kuantitas, kualitas, pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Mukijat mengemukakan teknik evaluasi belajar ada 3. Yang pertama, evaluasi belajar pengetahuan, yang kedua, evaluasi belajar keterampilan, dan yang ketiga, evaluasi belajar sikap. Yang pertama, evaluasi belajar keterampilan dapat dilakukan dengan ujian lisan, ujian tulis, serta daftar isian pertanyaan. Kedua, evaluasi belajar keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi belajar sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap dari peserta didik sendiri. Adapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik tetap harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang pertama, memiliki validitas. Yang kedua, mempunyai reliabilitas. Yang ketiga, menunjukkan objektivitas. Dan yang keempat, pelaksanaan evaluasi harus efisien dan efektif. Yang pertama, memiliki validitas. Validitas di sini berarti sesuai dengan apa yang akan diukur dan dikaji, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi yang telah dikaji. Yang kedua, memiliki
reabilitas. Reabilitas berarti keajikan. Yang ketiga, menunjukkan objektivitas. Evaluasi yang dilakukan harus jelas dan tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud tes. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi harus efisien dan praktis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.